Adik-adik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, contoh yang pertama tadi yaitu mengenai perkalian, sedangkan contoh yang kedua sekarang mengenai pembagian. Oke, Ibu harap ini jangan dituliskan catatannya ya nak, ini sebagai buram saja. Oke, kita perhatikan contoh yang kedua. 2x y kuadrat per 3x kuadrat y dipangkatkan lagi ke 3 dibagi dengan 4xy per 3x kuadrat y pangkat 3 dipangkatkan lagi ke 2. Oke, sama halnya seperti contoh yang pertama. Kita kerjakan dulu pangkatnya, maka menjadi 2 pangkat 3 kali x pangkat 3 kali y pangkat 6. Bisa ya? 1 kali 3, 2 kali 3, ini dia. Per 3 pangkat 3 x pangkat 6 y pangkat 3. Bisa ya nak? Dibagi sama halnya 4 pangkat 2 x pangkat 2 y pangkat 2 per 3 pangkat 2 x pangkat 4 y pangkat 6. Ini dia. Bisa ya nak? Pangkatkan dulu semua pangkatnya ke pangkat yang di atasnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian menjadi, oke, kita perhatikan, maka kita pisahkan dulu satu persatu. 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian x pangkat 3 per x pangkat 6. Kemudian y pangkat 6 per y pangkat 3. Dibagi dengan, oke, kita lihat 4 kuadrat. Nah, di sini kita lihat nilai CA-nya ini sama dengan ini. Ini tidak ada kawannya kan? Nah, kita lihat 4 pangkat 4. Nilai si 4 ini kita lihat ada 2 dan 3. 3 kali berapa supaya 4? Tidak ada kan? Kita lihat 2 kali berapa supaya 4? Itu ada 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi ke 2 kali, per 3 pangkat 2. Kemudian x pangkat 2 per x pangkat 4. Kemudian y pangkat 2 per y pangkat 6. Inilah dia. Oke, sekarang kita kerjakan. Ini masih menggunakan rumus pembagian. Jika pembagian maka pangkat dikurangkan. Ini tidak sejenis, maka 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kemudian dikali x pangkat 3 dibagi x pangkat 6. Berarti 3 kurang 6 adalah x pangkat minus 3. Dikali y pangkat 6 per y pangkat 3. Berarti 6 kurang 3 adalah x pangkat 3. Dibagi dengan 2 kali 2 adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2. Kemudian x pangkat 2 per x pangkat 4, berarti 2 dikurang 4 adalah x pangkat minus 2. Kemudian y pangkat 2 per y pangkat 6 adalah y pangkat minus 4. Sampai sini bisa ya nak? Oke, kita lanjutkan menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Nah, kita lihat di sini kan pangkat negatif, bisa kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu dikali 1 per x pangkat 3 per x pangkat 3. Karena ini positif, kita anggap per 1. Kemudian dibagi dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 2 dikali dengan ini pangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif, x pangkat 2. Kemudian dikali dengan 1 per y pangkat 4. Oke, sekarang kita satukan. 2 pangkat 3 kali 1 tetap 2 pangkat 3 kali x pangkat 3 per 3 pangkat 3 dikali x pangkat, ini y ya, y per x pangkat 3. Ini dia. Oke, dibagi 2 pangkat 4 kali 1 kali 1 tak 2 pangkat per 3 pangkat 2 kali x kuadrat kali y pangkat 4. Oke, inilah dia. Oke, ingat ya, jika dia pembagian pecahan bisa kita ubah menjadi perkalian dengan cara apa? Penyebutnya kita ubah menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Berarti menjadi 2 pangkat 3 y pangkat 3 per 3 pangkat 3 kali x pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2 x pangkat 2 y pangkat 4 per 2 pangkat 4. Sampai sini bisa ya nak? Oke, kita lihat. Kita lanjutkan. Kemudian 2 pangkat 3 sejenis dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 3. Oke, kita ubah dulu. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Kita kalikan dulu pembilang semua. X pangkat 2 kali y pangkat 3 kali y pangkat 4. Berarti pangkat dijumlahkan. Jika di perkalian maka pangkat dijumlahkan. Berarti y pangkat 3 tambah 4.
Y pangkat 7 per, ini dulu depannya karena 2 di depan, 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 kali X pangkat 3. Oke, maka menjadi 2 pangkat 3 bagi 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat minus 1. 2 pangkat minus 1. Kemudian kali 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3, berarti 2 dikurang 3 adalah 3 pangkat minus 1. Kemudian dikali X pangkat 2 per X pangkat 3, berarti 2 dikurang 3, X pangkat minus 1 kali dengan Y pangkat 7. Oke, kita lihat ini pangkat bulat negatif, kita ubah ke pangkat bulat positif, menjadi 1 per 2 pangkat 1, 2 aja dituliskan. Ingat ya, jika tidak dituliskan pangkatnya berarti itu adalah berpangkat 1. Kemudian dikali 1 per 3 dikali 1 per X dikali dengan Y pangkat 7, karena dia positif berarti ini per 1 saja. Oke, kita kalikan semua. 1 kali 1 kali 1 berarti Y pangkat 7 per 2 kali 3 6 kali X 6X kali 1 tetap 6X. Oke, inilah hasilnya Y pangkat 7 per 6X. Oke, sekian pembelajaran kita mengenai sifat-sifat eksponensial dari video yang kemarin dan hari ini. Ibu harap kalian dapat paham dan mengerti. Jika tidak paham, tolong diulang lagi kembali videonya, ditonton lagi biar lebih paham lagi. Jika ada pertanyaan, tanyakan di grup untuk lebih jelasnya. Oke, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat. Oke, sampai jumpa kembali.